Enggak, Hmm? Kerja, kuliah, apa sekolah? enggak, enggak, enggak sekolah. Kan ini homeschooling. Oh, homeschooling. Oke. Oke. Jingga udah tahu belum? Jingga sekarang itu berarti udah baru masuk atau dari awal sudah masuk ke bimbel smartnya apa PKBM Baru smartnya? masuk, Oh, baru masuk minggu ini ya? baru masuk. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Oke. Biasanya kan saya juga ngajar nggak ada yang join gitu. Jadi kayak hari ini, oh ada yang join nih satu jingga gitu. Tapi tadi di pelajaran agama juga join. Enggak lupa tadi, gara-gara kan tinggal juga les di luar gitu. Oh, oke. Jingga udah dapat modul kan ya dari Smart ya? Udah modul IPS-nya nggak? Belum, Belum. Nah, kalau belum, belum. kita saya bantu share screen aja ya. Hari ini kita belajarnya IPS. Nah, bisa dilihat di layarnya. Bisa. Sebelumnya Jingga udah tahu belum dengan saya? Ya, saya namanya namanya Ramatullah Yunda, biasa dipanggil Atul, Kak Atul ya. Ya, Jingga rumahnya di mana? Tinggalnya di mana? di Solo. Di mana? Di Solo. Solo, Solo Jawa Tengah. Ya, iya. Jauh banget. Oh, jauh banget itunya. Homeschoolingnya ke Bimbel Smart. Iya, yang ngasih saran tante, Oh, gitu. tante Isti. Oh, Tante Isti. Ibu Isti ya? Iya, Oke. Oke, Jingga. Hari ini kita akan belajar IPS. Karena kita lanjut dulu ya karena hari minggu ini adalah modul 4. Jadi hari ini kita akan lanjut modulnya yaitu tentang apa ini hari ini? Tentang kebutuhan dan peluang untuk sejahtera. Ya. Nah, IPS ini kan lebih banyak hafalan kan ya. Jadi kita nggak hanya banyak hafalan dan ilmu umum ya. Jadi ini di sini lebih banyak kita bahas-bahas yang seputar di lingkungan kita gitu. Jadi kalau IPS itu lebih banyak ke membaca sih sebenarnya ya. Karena tidak ada yang perlu kita hafal atau yang perlu kita eh, ingat gitu. Karena semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita alami di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang eh, ada dua nih, ada dua unit nih. Yang pertama kebutuhan atau keinginan, yang kedua tentang proses yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Ya. Terus yang ketiga yaitu unit pasar tradisional. Nah, sekarang kita belajar unit satu dulu. Butuh atau ingin. Butuh atau ingin. Sehingga tahu nggak perbedaan antara butuh atau ingin? Butuh itu apa artinya itu? Tahu nggak? Yang namanya butuh itu apa? Butuh itu adalah suatu keharusan ya, kewajiban yang harus kita penuhi. Tapi kalau keinginan itu belum tentu kebutuhan. Contoh nih, kalau makan nasi itu kebutuhan atau keinginan? Apa biasanya kalau kebutuhan, kebutuhan. Tapi kalau handphone baru itu kebutuhan atau keinginan? keinginan. Keinginan ya. Jadi beda antara kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Makanya sekarang ini kan banyak orang yang apa namanya boros ya atau bersikap konsumtif. Apa itu konsumtif? Yaitu orang yang berpikiran bahwasanya sangat ingin membeli suatu barang tapi dia tidak tahu itu adalah sebuah kebutuhan atau sebuah keinginan. Jadi akibatnya apa? Akibatnya banyak
sekarang ini orang yang berusaha bagaimana caranya supaya dia memenuhi keinginan itu. Kan sekarang banyak nih online shop ya, seperti yang kita ketahui bersama kan yang ada itu kayak Shopee, Tokopedia, seperti itu kan dia menyediakan ada yang cicilan, ada yang pay letter ya. Jika tahu pay letter enggak? Apa itu pay letter? Nggak tahu. Pay letter itu adalah seperti apa namanya? Pay letter itu dia bisa ngambil barang dulu tapi bayarnya kemudian dicicil. Tahu kan dicicil kayak orang kredit gitu? Tahu nggak? Iya. Nah, jadi dia mengkreditkan barang itu tanpa dia tahu apa yang dia sanggup nggak untuk melunasi itu, ya kan? Jadi akibatnya apa? Akibatnya dia terlilit hutang. Padahal yang dia ambil itu bukanlah satu kebutuhan, melainkan hanya keinginan semata. Ya, itulah itu yang disebut dengan kebutuhan atau keinginan. Ya. Nah, itu ya, ini adalah kebutuhan atau keinginan. Nah, ini kebutuhan, konsep kebutuhan dan kelangkaannya. Gitu. Nah, motif ekonomi di sini ada disebut motif ekonomi, yaitu motif untuk kepentingan individu, motif untuk mencari keuntungan, motif untuk berbuat sosial, motif untuk mendapatkan penghargaan, motif untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi apa tujuan orang untuk melakukan prinsip ekonomi itu ya? Ada banyak tujuannya. Ada untuk kepentingan individu, ada yang untuk mencari keuntungan. Misalnya ini berjualan. Namanya kita berjualan, kita pasti mencari untung tidak? Benar nggak kalau orang jualan itu mencari untung? Benar nggak Jingga? Kalau orang berjual, iya. Ya kalau namanya kita berjualan, pasti kita mencari untung. Nggak mungkin kita mencari rugi. Namanya kita berjualan. Kalau kita berjualan, pasti kita mencari untung, ya kan? Di sini ada dijelaskan beberapa. Nanti Jingga bisa lihat lagi modulnya yang diberikan di yang diberikan di grup ya. Ada nanti di grup. Kalau nggak ada nanti saya kirimkan. Nah, sekarang kita belajar tentang aku tahu dan prosesnya. Nah, ada yang namanya dengan kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi. Nih, kegiatan produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Produksi barang yaitu kegiatan menambahkan kegunaan benda dengan mengubah sifat dan bentuknya, misal membuat makanan, membuat barang industri, dan lain-lainnya. Jadi produksi ini adalah dari bahan baku, kita ubah, kita olah, kita produksi menjadi bahan yang jadi. Contohnya nih, kain. Contohnya kain. Kain kalau diproduksi bisa menjadi apa dia, Jingga? Kalau kita produksi kain. Baju. Baju ya. Bisa jadi baju, jadi pakaian ya. Baju atau pakaian itu bisa juga nanti dengan berbagai macam bentuk ya. Jadi sehingga banyak modelnya. Nah, produksi barang nantinya akan menghasilkan dua jenis, yaitu barang antara dan barang akhir ya. Barang antara itu adalah barang yang digunakan untuk menciptakan barang lainnya. Misalnya kain, benang, semen, dan lain-lainnya. Sedangkan barang akhir adalah barang yang siap dipakai atau dikonsumsi. Ya, siap dipakai atau dikonsumsi. Misalnya pakaian, roti, tempat tidur ya, karena misalnya nih kain tadi sebelum kita olah sebelum kita pakai dia harus diolah dulu menjadi pakaian, menjadi baju, menjadi kemeja, kaos, dan lain-lainnya. Nah, seperti juga seperti tepung. Tepung kan tidak bisa langsung kita tidak bisa langsung kita makan ya. Harus kita olah dulu. Jadi tepung bisa kita olah menjadi berbagai macam makanan seperti roti dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Itu adalah contoh kegiatan produksi. Nah, sekarang adalah yang disebut jenis-jenis produksi.
Ada produksi yang asli yaitu produksi alam, yang adalah produksi alam. Faktor produksi alam adalah merupakan ke segala sesuatu yang disediakan oleh alam, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bisa dipakai manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya, kebutuhan hidupnya untuk mencapai suatu kemakmuran. Contoh, faktor produksi alam yang dapat dinikmati langsung seperti tanah, udara, dan juga sinar matahari. Sedangkan contoh faktor produksi alam yang harus melewati proses seperti gas alam, ya, barang-barang tambang, tenaga alam, PLTA atau PLTU. Jadi faktor produksi alam ini adalah suatu barang yang bisa langsung kita gunakan tanpa harus diproduksi terlebih dahulu. Ya, tadi kan diberikan contohnya adalah tanah, udara, air, dan sinar matahari. Ya. Sebagai faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja atau sumber daya manusia adalah merupakan segala kegiatan manusia, baik berbentuk fisik ataupun rohani, yang ditujukan untuk keperluan produksi. Faktor produksi ini sangat diperlukan untuk mengolah dan meningkatkan nilai atau value atau manfaat atas suatu benda. Dengan kemampuan sumber daya manusia ini, maka alam bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa ya, produksi atau barang baku tanpa tenaga kerja manusia itu tidak bisa menjadi sesuatu. Benar tidak? Kain tanpa diolah oleh manusia seperti gambar ini, seperti kegiatan salah satu perusahaan ini, bisa nggak berubah menjadi pakaian jingga tanpa kita olah? Tidak bisa. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Harus diolah dulu oleh tenaga kerja, yaitu tenaga kerja manusia ataupun tenaga kerja mesin. Barulah bisa digunakan. Nah, sebagai faktor produksi modal. Modal tidak hanya terbatas dalam bentuk uang, namun juga bentuk mesin, gedung, tanah, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya orang memproduksi suatu barang, pasti yang dia butuhkan pertama kali modal. Modal itu apa saja? Seperti alat dan bahan, modal uang, ya, modal tempatnya, tempat dia memproses suatu barang itu. Ya, jadi itu adalah salah satu bentuk dari produksi. Nah, setelah diproduksi, ada yang namanya kegiatan distribusi. Apa itu distribusi? Coba Linda jingga dibaca. Distribusi itu apa? Kelihatan nggak? Suatu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Produsen atau orang yang melakukan itu disebut sebagai distributor. Tanpa adanya distributor, barang dari produsen akan sulit sampai tangan. Iya, ya. Jadi distribusi itulah suatu kegiatan menyalurkan barang yang sudah diproduksi tadi. Ya, jadi sudah diproduksi, maka disalurkanlah agar bisa dikonsumsi nanti di akhirnya. Jadi itu disebut dengan proses distribusi. Nah, distribusi itu punya beberapa tujuan, yakni menstabilkan harga barang atau jasa di seluruh negeri dengan menjaga perkembangan usaha dan kegiatan produksi, serta mempercepat sampainya barang ke tangan konsumen. Nah, cara-cara distribusi pun bermacam-macam, misalnya melalui pedagang pasar atau agen, atau pedagang enceran, koperasi, toko milik produsen, door to door itu maksudnya diantarkan dari rumah ke rumah, ya. Jadi diantarkan dari rumah ke rumah, gitu. Ya. Nah, berikutlah fungsi kegiatan distribusi. Ya, ada yang pertama menyalurkan barang dan jasa dari produsen hingga ke tangan konsumen. Yang kedua, memecahkan perbedaan tempat. Terus memecahkan perbedaan waktu. Jadi dengan adanya distribusi, walaupun itu tempatnya di luar negeri, tapi kita yang di Indonesia tetap bisa menggunakannya dengan adanya proses distribusi. Secara distribusi dan tugas distributor. Nah, distribusi langsung adalah penyaluran hasil
hasil produksi dari produsen langsung dijual atau disalurkan ke tangan konsumen. Sehari untuk mendistribusikan langsung petani sayur, yang petani buah-buahan yang secara langsung menjual hasil produksinya ke tangan konsumen atau masyarakat tanpa melalui perantara. Itu produksi ke konsumen. Contohnya nih, orang yang di pedesaan, dia pun mempunyai kebun cabai misalnya. Nah, dia menjual langsung hasil kebunnya ke pasar. Jadi dia tidak memerlukan namanya distributor atau orang yang mengepul dari barang dagangannya tersebut. Sehingga dia langsung bertemu dengan konsumennya dan menjualkan barang dagangannya. Ya. Nah, ada lagi namanya lembaga-lembaga distribusi, yaitu ada agen, ada pedagang besar atau grosiran, ada pedagang eceran, ada makelar, ada komisioner, importir, eksportir. Importir itu adalah pedagang yang membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri, import. Impor itu barang dari luar ke dalam negeri. Kalau ekspor itu barang dari dalam negeri ke luar negeri, ya. Nah, lanjut ke kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi adalah satu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidup. Pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Jadi kita sebagai konsumen atau yang menikmati hasil dari produksi itu disebut dengan konsumen. Karena apa? Karena kita tinggal memakai, kita tidak harus mengolah lagi. Contohnya kita kalau butuh pakaian, kita beli baju. Kalau kita butuh makan, kita langsung beli beras, ya. Kita tidak perlu harus membeli padi. Ya, kalau kita beli padi pasti kita harus mengolahnya dulu. Benar nggak? Benar nggak, Jingga? Kalau kita beli padi, kita harus mengolah dulu. Betul. Betul ya. Jadi kita langsung aja kita beli beras. Kalau kita beli beras, walaupun kita masih mengolah, tapi kita bisa langsung menggunakannya tanpa harus kita mengolah yang lain lagi gitu. Nah, adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, ada pendapatan. Pendapatan adalah faktor utama yang mempengaruhi pada perbedaan tingkat konsumsi di masyarakat. Besar dan kecilnya pendapatan suatu masyarakat memiliki pengaruh kepada perilaku konsumsi masyarakat tersebut. Ya, selagi harga diri terhadap lingkungan. Hal ini dilakukan supaya harga dirinya tidak jatuh di masyarakat supaya dianggap mampu membeli barang atau jasa. Karena seorang terkadang akan merasa malu jika ia tidak memiliki barang yang dimiliki oleh orang lain. Disebut atau biasa kita sebut dengan gengsi ya. Misal nih, kita masih punya handphone atau masih punya motor yang bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi karena gengsi, karena motor kita udah jelek atau handphone kita udah jelek atau baju kita udah jelek, kita gengsi dengan orang lain, dengan tetangga kita khususnya, kita mengusahakan bagaimana supaya kita bisa membeli hal baru tersebut. Akibatnya apa? Kita sendiri yang akan kesusahan karena keuangan kita tidak mencukupi untuk membeli hal itu. Ya. Selain ketamakan atau kesombongan, harapan pendapatan tinggi di masa akan datang. Nah, hal ini berkaitan dengan hutang. Nah, jadi orang berpikir nih, oh saya bisa ngutang hari ini karena besok saya akan terima gaji. Sehingga apa? Sehingga dia akan selalu yang disebut dengan gali lubang tutup lubang. Tahu nggak, Jingga, istilah gali lubang tutup lubang? Nggak tahu. Nah, ya kalau gali lubang tutup lubang itu istilahnya dia ngutang, terus dia diterima gaji, dibayar hutangnya, gajinya habis. Terus kalau duitnya habis, dia ngutang lagi. Besok bayar lagi, ngutang lagi, kayak gitu terus dia itu disebut dengan gali lubang tutup lubang gitu ya. Nah itu, nah ada pelaku kegiatan konsumsi. Nanti ini kan tinggal dibaca ya Jingga ya, ada di modul nanti. Jingga emang belum dapat kiriman modulnya dari filenya? Belum. Baru beberapa doang. Yang IPS belum? Belum. Oke, nanti saya kirimkan ya modul IPS-nya yang modul 4. Nanti Jingga bisa baca lagi modulnya ini. Ya. Nah, lanjut ke pasar tradisional versus online shop. Nah, tahu kan online shop apa? Tahu. Nah,
Apa contohnya Jingga suka pakai online shop apa yang biasa dipakai? Lazada. Lazada ya, ada Lazada, ada Shopee, ada Tokped ya, dulu ada beli-beli juga dan banyak lagi sekarang itu online shop. Kenapa online shop itu sekarang marak di kalangan masyarakat? Karena apa? Karena dimudahkan ya, dimudahkan dalam segi berbelanja. Apalagi di saat pandemi saat ini ya kan, dengan saat pandemi saat ini dengan di rumah saja kita bisa belanja, benar nggak, Jingga? Di rumah aja kita bisa belanja barang nggak? Benar. Iya, jadi dengan kita di rumah saja, kita bisa berbelanja berbagai macam barang. Sehingga itu membuat para entrepreneur ya, atau orang yang ingin melakukan usaha, dia akan tertarik, mending saya berjualan di online shop. Itu akan sangat memudahkan, akan sangat menguntungkan bagi mereka apabila mereka berjualan di online shop. Kenapa? Karena dengan sekarang ini semuanya mudah, hanya di ujung jari. Nah, ada namanya permintaan. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta seseorang atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai tingkatan harga. Selagi hukum permintaan. Hukum permintaan itu tidak berlaku mutlak, tetapi sifatnya tidak mutlak dan dalam keadaan kateris atau paribus. Nah, jadi yang namanya hukum ekonomi, apabila permintaan semakin banyak, maka harganya akan semakin mahal. Itu ya, misal nih barang lagi booming sekarang, lagi banyak-banyaknya orang mencari barang tersebut, sehingga produksinya akan semakin banyak, permintaan dari konsumen semakin banyak, sehingga harganya juga akan semakin mahal gitu. Sehingga orang yang memproduksinya itu akan mendapatkan keuntungan yang banyak juga, yang disebut dengan permintaan. Nah, ada lagi penawaran, yaitu jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Nah, ini juga nih kurva permintaan. Ya, kalau harganya 3.000 per jumlah gula pasir dalam kilo. Nah, jadi dia kalau semakin tinggi, dia tuh akan permintaannya akan semakin naik. Ini suatu grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang dan jasa dengan tingkatan harga yang dalam berbagai kondisi. Pada umumnya, kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya jika harga barang semakin menurun, maka jumlah permintaan barang akan semakin meningkat. Ya, ini nanti Jingga bisa baca lagi ya di modulnya. Nanti saya akan kirimkan supaya lebih jelasnya. Nanti ini di modulnya sudah lengkap ya, sudah dijelaskan secara detail. Jingga bisa baca lagi, bisa dipahami lagi. Karena kalau IPS itu kita lebih banyak untuk membaca, ya, lebih banyak membaca, lebih banyak mencari informasi. Gitu. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak, Jingga? Kenapa? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Di hari ini udah tadi rekaman Zoom agamanya udah ditonton belum? Pelajaran yang dari guru yang lain belum ya? Belum dikasih ya? Belum. Belum dikasih. Belum. Oke. Ya itu ya. Jadi hari ini kita udah belajar tentang IPS, yaitu tentang apa tadi itu? Tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya. Terus kita sudah belajar tentang kebutuhan atau keinginan. Mana yang disebut dengan kebutuhan, mana yang disebut dengan keinginan. Gitu. Ya, ya Jingga ya. Ya. Jingga kenapa memilih untuk homeschooling, Jingga? Karena Jingga kan dulu mondok Kenapa? di Mondok. Nah, terus? Iya, di Jawa Timur. Nah. Terus Jingga kan lulus, terus ayah sakit. Jadi
nggak ada yang jagain di rumah. Mama ya? Tinggal di rumah aja. Oh, iya. Terus akhirnya nggak Kan berhenti. kan bulan lalu ayah kan meninggal. Iya, turut berduka ya Jingga ya. Ya, Terus, jadinya maka kan tinggal 3 bersaudara. oh, Nah, adik Jingga masih kecil, masih SD. Kakaknya Jingga SMA juga sama. Nah, jadi yang sekolah formal itu kakak sama adik, Jingga di rumah yang jagain adik sama bantuin ibu bersihin rumah. oh, lu berbakti sekali ya Jingga ya. Tapi nggak, tapi Enggak, tapi masih itu kan, masih bisa ketemu teman-teman kan ya, masih ada waktu gitu kan ya, ketemu teman-teman di rumah. masih. Semangat ya Jingga ya. Semoga nanti kamu bisa sukses ya. Nggak ada bedanya, sama aja Nih, ya. Kita sekolah formal atau sekolah homeschooling pun tetap sama. Kita tetap sama-sama belajar. Atau juga nanti yang menentukan kita sukses atau tidaknya adalah hasil kerja keras kita sendiri ya. Walaupun orang itu dia sekolah ya, formal, dia kuliah sampai tinggi-tinggi, kalau dia tidak ada niat untuk bekerja keras ya sama saja ya, sama saja dia itu juga ya, semuanya itu tergantung dari usaha yang kita lakukan. Begitu ya Dinda ya. ya, Dinda lagi Jingga. Ada nggak lagi yang ingin ditanyakan Jingga? Jingga? tidak, Tidak. Kalau tidak ingin tanyakan, nanti habis ini saya akan kirimkan modulnya ke Jingga. Jingga bisa baca-baca lagi ya untuk modulnya ya. ya, Oke, untuk ya, hari ini dicukupkan dulu. Bisa nanti di modul ini kan ada latihan-latihan. Jingga bisa kerjakan latihan-latihannya ya di waktu sempatnya kan. Jingga di rumah juga ada aktivitas yang lain kan. Kerjakan dulu aktivitas yang di ya, rumahnya. Nanti kalau waktu senggang boleh dikerjakan gitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di japri saja saya ya. Kan di grup itu ada nomor ya, handphonenya kan, bisa langsung di japri aja atau ya, ditanyakan di grup itu. Oke Jingga ya. ya, Oke, terima kasih Jingga. ya. Selamat sore. Selamat sore.